terhormat Ibu yang mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau yang diwakili oleh Ibu Siti Hasina Monian CSP, yang terhormat Bapak Rahmat Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, yang terhormat saudara saya Pak Bambang Suprapto SP selaku pemateri cara pembuatan maggot untuk Bapak dan Ibu petani peternak yang ada di Kecamatan Pokalguna. Minta kesediaan Pak Ibu yang mewakili Kepala Dinas Pertanian untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Ibu kami persilahkan. Saya hormati senior saya, Ketua KDF Pak Bambang, yang saya hormati teman saya Pak Rahmat Arafah. Kalau sekarang kami ini disebutnya analis ahli muda setelah penyetaraan kemarin, jadi penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang bisa kita kumpul di sini karena sehat itu mahal, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Jadi kita patut banyak-banyak bersyukur. Kemudian saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena hari ini kita juga ada kegiatan lain. Di Surabaya itu ada peresmian Bangsal Pengolahan Pasca Panen yang memang beliau juga harus hadir dan ada juga tamu dari kementerian. Begitu juga dengan Kepala Bidang SP dari tugas luar ke jadi saya dipersilahkan untuk membuka. Kalau saya mau bilang arahan sebenarnya tidak, kita lebih seperti kita pikiran. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat bisa di sini tematik. Apa sebenarnya itu tematik? Kalau bicara tematik berarti kita bicara tentang apa yang bisa dikembangkan spesifik lokasi yang ada di sini. Makanya kemudian teman-teman di BPP ini memilih maggot. Karena saya tanya-tanya tadi itu pakan ternak. Jadi harapan ke depan bahwa ini nanti menjadi suaranya peternakan di sini di BPP. Kenapa BPP yang harus menjadi motor penggerak? Karena kedepannya BPP itu tentu harapannya kita BPP nanti menjadi sumber tempat informasi kegiatan yang Bapak lakukan dalam berusaha tani. Kebetulan karena yang banyak berkembang di sini adalah peternakan, makanya kemudian oleh BPP itu dijadikan sebagai andalan untuk kemudian dikembangkan. Harapannya kita tentu setelah ini kepada teman-teman utamanya di ada BPP ini bahwa ini tidak berhenti hanya sekedar program, tapi kemudian ini betul-betul direalisasikan di lapangan. Pertemuan pelatihan tematik pembuatan maggot dan fisik anggaran 2022 saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari Kecamatan Pokalguna serta Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, juga sebelumnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa kumpul punya waktu untuk hadir di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan informasi dari sini bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kita untuk melakukan kegiatan ke depan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sina bahwa tema yang ada di sini adalah kegiatan pelatihan tematik pembuatan maggot DHK non fisik tahun anggaran 2022. Kenapa saya ingin sampaikan? Karena ini menjadi penting karena informasi ini dititip oleh Kementerian Pertanian Indonesia yang ada di Jakarta, kemudian dititip ke daerah-daerah khusus dan tidak semua daerah di Sulawesi Tenggara. Jadi harapannya dari sini nanti ketika ini sudah berjalan, maka di BPP itu nanti ada aktivitas yang terkait dengan penginputan data sesuai dengan karakteristik wilayah daripada BPP Pokalguna. Makanya disebut situ tematik itu lebih spesifik
mengarah kepada potensi yang ada di Kecamatan Pokalpuna ini. Olehnya itu, atas diskusi yang kita jalankan bulan-bulan sebelumnya sebelum ada kegiatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya berdiri. Silakan, Pak. Jelas ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini ya, saya diberi kesempatan untuk memberi sharing materi. Jadi bukan pembuatan maggot ya, bukan pembuatan maggot, tapi budidaya lalat BSF. Kalau maggotnya itu sudah hasilnya, jadi tidak apa-apa judulnya seperti itu, tapi saya luruskan sedikit. Jadi budidaya lalat BSF. Lalat BSF itu kalau bahasa bahasa Jawanya black itu hitam, solder itu pasukan, fly itu terbang. Jadi black, solder, fly, bahasa Jawanya pasukan hitam, ya, pasukan hitam. Jadi kalau mohon maaf, kalau yang hitam jangan tersinggung ya, saya juga hitam karena saya hitam. Saya akan menyampaikan pengalaman saya. Kalau misalnya berbicara tentang budidaya maggot, itu apalagi yang teman yang baju kotak-kotak itu lebih paham dengan saya, apalagi yang kembaran saya yang di belakang pakai baju abu-abu yang agak kurus daripada saya jauh sedikit, itu saudara saya. Kemudian yang ingin saya tekankan melalui kesempatan ini, budidaya lalat BSF itu yang saya sudah lakukan di rumah itu. Jadi saya ngomong berdasarkan apa yang saya sudah lakukan. Budidaya maggot yang saya lakukan itu ada 3 cara. Yang satu itu adalah 3-in-1. Artinya 3-in-1 itu saya menggunakan sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, ya, sisa kulit buah, ya, sisa sayuran apa saja. Kemudian sisa-sisa makanan. Kemudian itu nanti hasilnya. Kenapa saya katakan 3-in-1? Artinya satu kegiatan menghasilkan 3, ya. Yang pertama dia menghasilkan maggot, ya. Yang kedua dia menghasilkan pupuk padat. Yang ketiga dia menghasilkan pupuk cair. Jadi satu kali kegiatan ada 3 produk yang kita hasilkan. Yang keempat ini yang paling penting, lingkungan kita menjadi bersih, ya. Lingkungan kita menjadi bersih. Kenapa? Ibu dan bapak tidak lagi membuang sampah sembarangan. Jadi kalau melihat sampah itu sepertinya ini potensi. Jadi tidak lagi Kemudian yang kita yang sekarang kan rasa senang, rasa bangga ketika ada sampah kumpul di plastik, bungkus di plastik, kemudian simpan di depan. Ya kan? Begitu. Ya karena memang kita belum tahu. Tapi kalau insya Allah kalau sudah kita lakukan budidaya lalat BSF yang pakai sistem 3-in-1, itu nantinya Bapak akan sayang sampah. Sayang sampah artinya Bapak punya sampah. Justru saya sekarang ini saya kadang-kadang mungut sampah di Wangkiru, terus di Wamiung. Apa Wamiung? Fermentasi antara ampas tahu dengan dedak. Ya, ampas tahu dengan dedak kita campur sedemikian rupa. Kemudian untuk mendatangkan lalat BSF itu, karena lalat BSF itu dia sukanya yang harum-harum.
beda dengan lalat yang kaiju. Pengharumnya itu adalah Yakult dengan Masaku plus gula. Jadi yang namanya campuran dedak, kemudian ampas tahu dengan dedak itu adalah hasil nantinya akan dicampur dengan Yakult dengan gula. Yakult itu bisa bekerja ketika disimpan di dalam fermentasi itu ketika dicampur dengan gula. Dia bakterinya bisa jalan. Kalau cuma Yakult saja, dia tidak jalan bakterinya itu. Kemudian supaya dia tambah lagi menarik daripada lalat BSF itu adalah ditambah dengan Masaku. Ya. Berikut yang paling sederhana dan memang menarik itu adalah kita ambil kotoran ternak. Apakah itu ternak? Kalau yang terkumpul banyak itu adalah kotoran ayam potong. Kotoran ayam potong. Kotoran ayam potong itu kan masih banyak sisa-sisa pakan di situ. Jadi harum. Itu yang paling gampang dilakukan. Jadi kotoran ayam potong yang gampang kita kumpul, kemudian tinggal kita semprot-semprot saja. Semprot-semprot saja, nanti lalat BSF akan datang di situ. Informasi lebih lanjut kalau tentang Mbah Google, saya serahkan kepada saya punya saudara, saya punya anak itu yang pakai baju kotak-kotak. Untuk mempersingkat waktu supaya Bapak tidak menghayal, ada dengan praktek di bawah saya minta tolong diangkatkan. Ya. Jadi ini sayurnya di semakin pendek semakin bagus Bu ya. Oke Pak, siapa yang mau coba? Yang 3-in-1 ya. 3-in-1 ini desainnya seperti ini. Jadi sampah yang di rumah itu dia tidak kita buang lagi, tapi kita ada desainnya sedemikian rupa. Jadi desainnya seperti ini Pak. Ini yang untuk budidaya maggot yang istilahnya itu 3-in-1 yang kita bisa panen maggotnya, kemudian pupuk padat dan pupuk cair ya. Pupuk cair itu nanti kalau sudah sampahnya ini kita kasih masuk dalam jangka 1 minggu insya Allah sudah keluar pupuk cairnya. Cara panennya nanti di sini Pak. Tinggal kita putar aja. Ya. Jadi pupuk cairnya itu pupuk padatnya bisa kita gunakan di tanaman, termasuk pupuk cairnya kita bisa gunakan di tanaman. Apalagi nanti ke depan ini pupuk semakin sulit. Jadi dengan kita membuat maggot ini, maka pupuk padat kita tidak beli, pupuk cair kita tidak beli. Jadi kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Ini kita abaikan. Ini kulit buah nih, ini contoh ya, contoh kulit buah naga. Oh boleh, kulit. Pokoknya semua sampah-sampah rumah tangga kan kita tambahkan dengan serbuk gergaji. Nah, dicampur sedemikian rupa supaya dia, artinya supaya tidak becek. Jangan dia basah. Nah, supaya jangan dia basah. Kalau tidak ada serbuknya, apa penggantinya Pak? Tidak ada serbuk, apa penggantinya ya? Memang sekam kalau ada. Ya, boleh. Ya. Halus. Boleh. Terus ini Pak, ini
Jadi langsung kita kasih masuk ya. Ini dalam jangka 1 minggu gitu Pak, 1 minggu insya Allah dia itu laku ya, ini laku. Kemudian tapi dengan catatan nggak boleh ditutup rapat. Artinya supaya lalat BSM-nya datang. Kalau Bapak tutup rapat nanti dia lalatnya itu tidak akan datang. Lalatnya tidak akan datang. Ini yang prinsipnya dari induan. Nah, ini saya sengaja kemarin sudah fermentasi saya sudah fermentasi ini ampas tahu dengan dedak. Fermentasi yang saya sebut tadi menggunakan Yakult ya, menggunakan Yakult dan Masako gula. Jadi katakan ini kan cuma sampel saja Pak ya, sampel saja. Jadi minimal kita cairkan gula di dalam dalam wadah misalnya ya, itu kurang lebih 1 liter ya, ditambah Yakult ini 1 botol, Masako 1. Tapi Bapak diamkan 5 menit dulu, Bapak aduk ya, Bapak aduk. Kemudian gula itu adalah untuk mengaktifkan bakteri yang ada di dalam Yakult ini. Ya, gula itu berfungsi untuk mengaktifkan bakteri yang ada di dalam Yakult. Sedangkan Masako ini untuk kayak menajamkan bau, sehingga dengan adanya perpaduan Yakult kemudian ditambah Masako, itu nanti lalat BSF itu akan gampang datang untuk bertelur ya, datang bertelur. Ini yang cara kedua. Kemudian setelahnya itu kalau sudah difermentasi 2 atau 3 hari, kita simpan di dalam baskom. Kita simpan dalam baskom misalnya ya, dalam baskom. Kemudian lapis per lapis itu dikasih di atasnya itu dikasih daun pisang. Kasih daun pisang, satu lapis. Bukan 1 lapis. Pokoknya kalau sudah di baskom ini taruh daun pisang atau kertas bungkus nasi yang ada minyak yang ada lapisan plastiknya. Yang ada plastiknya itu, yang ada lapisan plastiknya itu disimpan di bagian bawah. Jadi Ibu susun saja beberapa lapis, itu gunanya untuk supaya telur BSF itu meletakkan telurnya di situ, maksudnya lalat BSF meletakkan telurnya di antara lapisan-lapisan daun itu. Kemudian cara yang paling praktis dan banyak ini adalah kotoran ayam potong ini, jadi jumlahnya banyak ya. Jadi tinggal kita semprotkan dengan EM4 atau dengan Yakult bisa. Kita semprotkan saja ya, semprot merata. Kemudian nanti kita kita biarkan saja dia. Nanti akan datang yang namanya lalat BSF untuk bertelur di sini. Setelah dia kelihatan istilah itu baby maggot, ada maggot yang menetas di sini, untuk mengembangkan supaya maggot itu lebih cepat besar, kita simpan namanya di atas biopod. Ya, kalau di sini nanti pertumbuhannya gerdi. Ya, kalau di sini dia berada, nanti pertumbuhannya gerdi. Tapi kalau Bapak simpan di di biopod ini agak besar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah kelihatan baby maggotnya itu, maggot yang menetas, kita kasih. Nah, kemudian selanjutnya mana sekat kita? Jadi ini 1 kali bertelur itu lalat BSF itu 1 kali dia bertelur itu jadinya 400 sampai 450. Jadi 1 koloni telur itu dia menghasilkan 400 sampai 450 Biji maggot. ekor maggot. Ini telurnya kecil tapi bisa bermanfaat. Ini telur maggot. Kalau dia sudah bertelur ya, kalau sudah bertelur kemudian ini Ibu kami kalau makan bebek itu
Iya. Sikap itu. Ini umur 1 bulan. Hah? Ini maggot ini ya. Maggot ini pokoknya banyak keunikannya dia. Kalau dia sudah seperti ini, jadi kalau sudah umur 5 minggu, dia sudah seperti ini dia, hitam. Sudah hitam. Hitam dan ini sudah istirahat. Dia enggak butuh makan lagi, perlu istirahat ya. Perlu istirahat beberapa waktu, 1 minggu, dia akan menetas nantinya. Menetas ini jadi peripupa ini nanti akan menjadi lalat BSF lagi. Jadi kalau ini Kembali ke siklusnya seperti ini. Ini sudah tua. Terus sudah jadi sana, Pak. Iya. Kalau ini lalat BSF ini. Jadi 1 kali bertelur dia langsung mati. Dan yang menjadi keunikan lagi kebesaran Allah, kalau sudah dihinggapi lalat BSF ini, dia meletakkan telurnya ketika lihat situasi kondisi sudah ada makanannya. Kalau dia belum ada makanannya, tidak pernah lalat BSF dia bertelur di situ. Ini keunikannya dia. Jadi lalat BSF itu meletakkan telurnya ketika memang sudah tersedia makanan di situ. Kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan protein sampai 30% dari kebutuhan ayam. Jadi kalaupun ibu tidak bikin seperti ini, kemudian ambil dari kotoran ayam, disemprot-semprot dengan Yakult atau E4 yang warna merah, yang kita semprot seperti ini. Bukan dengan putih Pak ya? Ya, yang kuning itu untuk tanaman. Jadi suka seperti simpel dia, simpel. Kemudian kalau ibu atau bapak mau melakukan, kalau misalnya ada kendala, tinggal hubungi ibu saja atau saya punya. Iya, kan tidak sama. Ini agak becek ini ya. Ini agak becek ini di dalam ini. Ini dari hasil buah-buahan. Tapi kalau kita mau panen supaya dia istilahnya gampang dipanen, kita simpankan dengan serbuk gergaji. Kita hamburkan di serbuk gergaji, dia main dia. Oh, kelihatan. Kelihatan dia. Jadi kalau becek enggak ada. Tapi semakin becek sebetulnya dia pertumbuhannya semakin bagus dia. Jemu. Tapi cuman pada saat kita panen itu agak gili-gili kita. Tapi kalau untuk apanya, insya Allah bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Nanti kita lebih banyak berdiskusi. Jadi kalau sudah ada lalat BSF di situ, lalat hijau itu tidak ada, karena dia ada mengeluarkan zat-zat tertentu supaya lalat hijau tidak datang. Oh, Jadi jangan khawatir. Nanti bagaimana kalau sudah berulat? Jadi tidak pernah itu tertukar dia. Jadi tidak pernah tumbuh yang namanya lalat yang jengkal-jengkal itu. Ya, seperti lalat yang kalau lalat hijau itu nanti judulnya seperti lalat yang dinangka. Dia seperti ini. Tapi kalau ini dia hanya uket-uket. Bahasa Jawanya uket-uket. Jadi ini Bu bisa dia tiap hari. Jadi ini tidak pernah akan penuh ini. Ya, tidak pernah akan penuh karena diproses. Nanti panennya ini di sini. Untuk panennya bisa kita panen dari sini. oh beratnya. Ada jendelanya yang kita panen. Kalau yang airnya? Yang ini ada di pusat. Enggak. Ibu mau praktis, ibu bikin kotak seperti ini, tinggal ambil kotoran ayam, semprot-semprot. Sarankan kalau ada tulang atau ikan atau jadi sang masuk sini ya. Bagus. Oke.